efisien bang. Oke, baik. Jadi begini bang ya, dasarnya kalau mau Anda seperti itu, Yesus mati lalu bangkit dan hidup kembali. Bang, yang saya dasarkan kepada Tuhan saya yang tidak kelihatan ini, Dia yang menciptakan kematian, Dia yang menciptakan kehidupan, Dia yang menciptakan kebangkitan. Ya, tuh. Itu Tuhan kami. Ya, bukan berarti Tuhannya yang bangkit atau yang lain-lainnya bangkit, enggak. Jadi yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah Tuhan saya gitu. Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Anda dasarnya Dia mati, lalu bangkit, hidup kembali. Kematian itu diciptakan oleh Tuhan saya. Dia hidup itu diciptakan oleh Tuhan saya gitu. Tuhan abang siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi kami itu menyembah karena fitrah kami gitu, menyembah yang memiliki kematian, memiliki kehidupan, memiliki kita semua. Abang percaya enggak Nabi sebelum Muhammad? Nabi sebelum Itu Muhammad, Isa. Nabi Isa. Percaya, jelas. Percaya. Tapi Nabi Isa enggak tahu tentang Muhammad, gimana bang? Nabi Isa nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Dalam ajaran Katolik, dalam ajaran saya tidak ada mengetahui siapa itu Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Gini, bang ya. Kalaunya kita lihat Nabi Isa ya, itu ada menubuatkan di As-Saffat ayat 6, dia menyebutkan Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau Anda rujuk ke Katolik, kami nggak perlu cari lagi, karena kami tahu sebagai umat Islam kitab Anda berubah-ubah gitu. Setiap kali direvisi nggak akan ketemu lagi gitu. Itu. Ya intinya gini. Yang bertantangan bang, mohon maaf bang, saya sebenarnya Muslim sebelumnya bang, tidak bang tahu. Oh ya, Muslim yakin? Ya paling tidak salah satu, biar abang tahu. Bisa nggak baca Quran? Saat ini saya sedang makan nih bang. Halo mau balik lana fi marosaktana wa qina azabannar amin ya. Oh baik. Terus apa lagi? Nah, salah satu itu. Jadi kenapa saya mempercayakan? Cuma bang bentar dulu. Saya mau penasaran sama abang jadinya. Ya, kalaunya Anda ngaku murtadin, coba tolong abang apa aja yang hafal Al-Fatihah hafal? Sejauh ini saya tidak semua hafal. Karena gini bang, karena mayoritas teman, dengar dulu abang, dengar dulu. Karena mayoritas teman-teman saya Muslim, mereka cuma tahu baca tapi tidak tahu artinya. Menurut saya gini, ketika kita tahu baca doang tidak tahu artinya, itu percuma bang. Menurut saya percuma. Jadi itu. Baik. Terus yang bertentangan juga di hati saya, yang disebut jihad itu apa bang? Nanti dulu ke sana bang. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, coba bacain Al-Fatihah dong. Ya jadi gini, saya kasih tahu bang, saya dilahirkan secara Kristen, saya pernah masuk Muslim. Nah, tapi dengan demikian ajaran yang masuk ke saya, ya secara otomatis saya mau perlu logika bang, logika yang saya masuk. Makanya yang bertentangan sekali di hati saya itu adalah yang disebut jihad itu bang. Oh ya, terus? Nah itu, jadi itu yang bertentangan sekali di saya. Kita harus memusuhi orang, sementara dalam ajaran saya menyatakan bahwa semua makhluk ciptaan Dia itu ya yang paling sempurna itu manusia, yang perlu kita hormati, yang perlu kita sayangi. Makanya di ajaran kita itu adalah ajaran kasih yang disampaikan luar biasa. Baik. Bang. Jadi abang nggak hafal Al-Fatihah? Enggak bang. Iya. Garuk-garuk kepala saya jadinya. Kok bisa ya ngaku Muslim nggak hafal Al-Fatihah gitu? Itu Muslim mana gitu loh ya? Nah ini bang, tugas saya. Iya. Bahaya betul. Kali gimana dia sholat kan kagak hafal Al-Fatihah gitu. Nah, saya akui itu bang. Saya akui. Intinya gini.
tugas Anda ketika saya ikut agama Anda itu Anda yang mengajarkan, Anda yang memberitahu. Tapi selama saya mengikut agama Anda, ajaran Anda, saya tidak tahu kemana arah saya harus pergi dengan ajaran bahwa ada jihad di sana memusuhi orang. Ya saya pikir itu yang bertentangan, makanya saya butuh penjelasan abang di situ, Bang. Bang, yang namanya jihad peperangan itu di zaman perang, bukan di zaman kita di sosial sekarang gitu. Bedakan konteksnya. Al-Quran ada menceritakan waktu di zaman peperangan, ada juga di waktu zaman sekarang bersosial. Jadi yang namanya jihad bukan cuma berperang. Kita pun mencari nafkah buat anak istri itu juga jihad. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid itu juga terhitung jihad gitu. Gini, Bang. Jadi gitu, Menurut Bang. abang, Jadi konotasi kata jihad itu jangan Anda maksudnya itu jangan jangan alergi gitulah intinya.